Di sini kita bertemu lagi. Di sini kita bertemu lagi. Salam. Halo adik-adik, selamat hari Minggu buat kita semuanya. Apa kabarnya adik-adik pada minggu ini? Pasti kalian semua baik-baik aja kan? Nah, adik-adik pada minggu ini kita akan memasuki pengajaran dan kreativitas sekolah minggu HKBP. Yuk persiapkan hatimu, duduk yang rapi. Kita akan mendengarkan pengajaran dan kreativitas sekolah minggu. Tuhan memberkati. Di sini kita bertemu lagi. Di sini kita bertemu lagi. Salam. Make me clean, release from sin. Make me right, my path get straight. Make me true, my heart renew. Make me light, my soul be right. Make me clean, release from sin. Make me right, my path get straight. Make me true, my heart renew. Make me light, my soul be right. Adik-adik sekolah minggu yang dikasihi Tuhan, kita memasuki pengajaran sekolah minggu. Sebelumnya, marilah kita berdoa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, yang memberikan kehidupan kepada kami, yang mengasihi anak-anak sekolah minggu, dan yang memberikan kekuatan kepada kami sampai pada hari ini. Sebentar ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah itu menjadi bekal dalam kehidupan kami untuk melakukan yang sesuai dengan firman-Mu. Terpujilah nama-Mu dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Adik-adik sekolah minggu, firman Tuhan pada minggu kita saat ini diambil dari Kejadian pasal 50 ayat 15 sampai ayat 20. Abang akan membacakannya kepada kita sekalian. Marilah kita mendengarkan dan menghayatinya. Demikian firman Tuhan. Ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, berkatalah mereka, "Boleh jadi Yusuf akan mendendam kita dan membalaskan sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya." Sebab itu, mereka menyuruh menyampaikan pesan ini kepada Yusuf. "Sebelum ayahmu mati, ia telah berpesan, beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf, ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang, ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah, ayahmu." Lalu menangislah Yusuf ketika berkata demikian kepadanya. Juga saudara-saudaranya datang sendiri dan sujud di depannya serta berkata, "Kami datang untuk menjadi budakmu."
Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, "Janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah? Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar." Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu, siapa adik-adik sekolah minggu yang bercita-cita atau ingin menjadi pemuda yang hebat, atau nantinya menjadi orang yang sukses, orang yang bahagia, orang yang mau melayani Tuhan, dan orang yang mau senantiasa bersyukur kepada Tuhan? Adik-adik sekolah minggu pasti menginginkan kehidupan yang seperti itu kan? Disenangi banyak orang, dapat membanggakan orang tua, dan juga mempunyai perilaku yang baik di tengah-tengah keluarga, bersama dengan teman-teman, dan juga sekitar kita. Adik-adik sekolah minggu, pasti adik-adik sekolah minggu sudah mengenal Yusuf kan? Yusuf adalah seorang yang besar di dalam, atau diceritakan di dalam kitab Kejadian. Dia adalah anak Yakub, dan dia memiliki karakter yang takut akan Tuhan. Nah, adik-adik, abang mau menceritakan tentang kisah Yusuf pada saat ini kepada adik-adik sekalian. Di waktu dulu, pada suatu hari, Yusuf bermimpi. Lalu mimpinya itu dia ceritakan kepada saudara-saudaranya. Mimpi Yusuf itu adalah bahwa saudara-saudaranya akan sujud di hadapan Yusuf. Tetapi karena cerita itu, saudara-saudara Yusuf menjadi iri hati, menjadi tidak suka dengan Yusuf. Nah, adik-adik, kalau saudara-saudara kita, abang kita, kakak kita menceritakan hal yang positif yang membuat bangga orang tua atau orang lain, jangan jadi iri ya. Kita harus bisa menghargai dan bisa lebih baik di dalam kehidupan kita. Yusuf adalah seorang penggembala yang menggembalakan atau berternak kambing dan domba. Dia bekerja dengan tekun. Tetapi saudara-saudaranya merencanakan atau mereka-rekakan yang jahat kepada Yusuf. Nah, adik-adik, tahu nggak siapa yang membela Yusuf ketika saudara-saudaranya yang lain ingin melukai atau menyakiti Yusuf? Dia adalah Ruben. Dari banyak saudara-saudara Yusuf atau anak-anak dari Yakub, tidak semua mempunyai keinginan yang tidak baik kepada Yusuf. Dia adalah Ruben yang membela Yusuf di tengah-tengah saudara-saudaranya. Lalu di suatu ketika Yusuf dijual kepada orang-orang Ismail. Begitulah kebencian saudara-saudara Yusuf kepadanya. Lalu saudara-saudaranya mengatakan kepada ayahnya Yakub bahwa Yusuf telah mati. Padahal saudara-saudaranya lah yang menjual Yusuf kepada orang-orang Ismail. Lalu mengatakannya kepada ayahnya Yakub, Yusuf telah mati karena dimakan binatang buas. Lalu saudara-saudaranya membawa jubah dari Yusuf yang telah terkena oleh darah
binatang buas itu. Saudara-saudara Yusuf berbohong. Kalau berbohong, itu melanggar hukum Taurat keberapa ya adik-adik sekolah minggu? Ya betul, hukum Taurat yang ke-9. Saudara-saudaranya berbohong untuk kepentingan mereka sendiri. Adik-adik sekolah minggu, selanjutnya Yusuf yang dijual kepada orang Ismail itu menjadi orang yang berhasil loh di tanah Mesir. Yusuf mampu berkuasa di Mesir, dia mampu menyediakan bahan makanan, dia mampu untuk mensejahterakan orang-orang Mesir dan orang-orang atau bangsa-bangsa lain. Adik-adik sekolah minggu, dalam firman Tuhan kali ini, apa yang dilakukan Yusuf ketika dia telah sukses, ketika dia telah berkuasa, apa yang dilakukan Yusuf kepada saudara-saudaranya itu? Yang pasti dikatakan dalam firman ini, dalam Kejadian 50 ayat 15 sampai 20, Yusuf adalah orang yang pemaaf. Adik-adik sekolah minggu harus ingat ini loh, Yusuf adalah orang yang mau memaafkan ketika di sekelilingnya saudara-saudaranya membencinya dan mau melakukan kejahatan kepada dia. Adik-adik sekolah minggu, hal yang ditunjukkan Yusuf di dalam kehidupannya adalah dia mau memaafkan dengan sikap yang baik, bukan hanya dengan kata-kata. Nah, kita kan adik-adik sekolah minggu ketika berantem dengan kawan, adik-adik sekolah minggu ketika berkelahi dengan abang atau kakak, adik-adik sekolah minggu sering memaafkan hanya dalam kata-kata, tetapi tidak untuk sikap. Ya udah, abang aku maafkan. Ya udah, teman-teman dimaafkan, tetapi sikapnya tidak menunjukkan sikap memaafkan. Tetapi Yusuf pada firman Tuhan ini adalah memaafkan dengan sikap, bukan hanya dalam kata-kata. Adik-adik sekolah minggu, dalam Lukas 6 ayat 27 juga dikatakan, tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu. Berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Mengasihi musuh melalui sikap, bukan hanya dengan kata-kata. Adik-adik sekolah minggu, marilah kita mencontoh karakter, kepribadian, tingkah laku yang ditunjukkan oleh Yusuf di dalam kehidupannya. Dia adalah seorang yang mau memaafkan saudara-saudaranya, dan dia adalah orang yang bertanggung jawab sekalipun orang-orang yang di sekelilingnya membencinya, mau melakukan kejahatan kepadanya, bahkan mau membunuhnya. Tetapi dia mau memaafkan dan bertanggung jawab di dalam kehidupannya. Dan Yusuf adalah seorang yang bersahabat. Itulah mengapa dia berhasil di tanah Mesir. Yang terpenting adik-adik sekolah minggu, karakter yang kita tiru dari Yusuf adalah takut akan Tuhan. Sehingga Tuhan berpihak kepadanya, dia mendapatkan terang dari Tuhan, terhindar dari kejahatan, terhindar dari tipu muslihat, dan beroleh kebenaran yang dari Tuhan. Demikianlah firman Tuhan yang menguatkan kita, yang menjadi teladan bagi kehidupan kita adik-adik sekolah minggu dimanapun berada. Semoga kita di dalam keadaan yang baik, sehat, terutama di dalam masa pandemi ini, dan juga kita berbahagia di dalam melakukan aktivitas dalam kehidupan kita. Terpujilah nama Tuhan. Marilah kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu yang menguatkan. Biarlah kami menjadi
orang yang mampu memaafkan, bertanggung jawab di dalam kehidupan kami, dan juga takut akan Tuhan, agar kami memperoleh kebenaran dari Tuhan di dalam kehidupan kami, di dalam kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan, untuk dapat bertumbuh di dalam Tuhan. Kami serahkan kehidupan kami kepadamu ya Tuhan. Biarlah Engkau yang merencanakan yang baik di dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa kepadamu. Amin. Di sini kita bertemu lagi. Di sini kita bertemu lagi. Salam, 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 hey. Di sini kita bertemu lagi. Di sini kita bertemu lagi. Salam, 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 hey. Di sini kita bertemu lagi. Di sini kita bertemu lagi. Salam, 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 hey. Di sini kita bertemu lagi. Di sini kita bertemu lagi. Salam, 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 hey. Di sini kita bertemu lagi. Di sini kita bertemu lagi. Salam, 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 hey. Di sini kita bertemu lagi. Di sini kita bertemu lagi. Salam, 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 hey. Di sini kita bertemu lagi. Di sini kita bertemu lagi. Salam, 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 hey. Di sini kita bertemu lagi. Di sini kita bertemu lagi. Salam, 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 hey. Di sini kita bertemu lagi. Di sini kita bertemu lagi. Salam, 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 hey. Di sini kita bertemu lagi. Nah, adik-adik sekolah minggu, bagaimana tadi khotbah dari Amang Pendeta? Dan kita juga tadi sudah mendengarkan gerak dan lagu, begitu juga dengan kreativitas. Nah, Abang akan singgung sejenak tentang khotbah tadi adik-adik. Dikatakan bahwa Yusuf adalah orang yang takut akan Tuhan. Yusuf memaafkan saudara-saudaranya yang memperlakukan dia yang tidak baik, tetapi Yusuf tidak membalasnya. Oleh karena itu adik-adik tidak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan. Tuhan mau kita memaafkan seperti yang tadi dikatakan oleh Amang Pendeta.
Memaafkan bukan hanya dari dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan perbuatan. Dan yang kedua, adik-adik, kita juga harus saling mengasihi. Ketika ada temanmu yang memusuhimu, maka berdoalah kepada Tuhan, dan Dia akan memberikan jawaban bagimu. Kasihilah seluruhnya kawan-kawanmu, walaupun kamu disakiti, karena Tuhan melihat apa yang dilakukan oleh kita masing-masing. Dan yang terakhir adalah bahwa Yusuf orang yang bersahabat kepada siapapun. Oleh karena itu adik-adik, kita juga harus bersahabat oleh siapapun dan tetap kita mengandalkan Tuhan. Nah, demikianlah adik-adik pengajaran dan kreativitas sekolah minggu. Sampai bertemu di minggu yang akan datang. Semua sehat kita adik-adik sekolah minggu. Tuhan memberkati. Dadah. Bertemu lagi, disinilah di sini kita bertemu. Ku mau seperti Yusuf, pemuda hebat, beriman kuat. Tuhanlah diandalkannya, Tuhanlah kekuatannya. Ku mau seperti Yusuf, dalam sengsara tak putus asa. Ku mau seperti Yusuf, pemuda hebat, beriman kuat. Ku mau seperti Yusuf, pemuda hebat, beriman kuat. Tuhanlah diandalkannya, Tuhanlah kekuatannya. Ku mau seperti Yusuf, dalam sengsara tak putus asa. Ku mau seperti Yusuf, pemuda hebat, beriman kuat. Ai molobu dua manang tolu nasida isi doa di lambung nasida.